Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Indah Nurlaili, NIM 192140199 dan Yuni Ariyanti, NIM 192140145 dan juga Firda Firdausi Putri, NIM 192140110 akan menjelaskan tentang penerapan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan untuk pemilihan printer terbaik. Kita akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Seiring berjalannya zaman teknologi saat ini, banyak di antara kita sering kebingungan mencari alat cetak atau printer yang bagus untuk kita. Apalagi sekarang banyak merek-merek printer atau alat percetakan yang bagus. Contohnya HP, Canon, dan lain-lain. Untuk itu kita memutuskan untuk menggunakan metode TOPSIS dalam mengambil keputusan. Dan kita juga akan merekomendasikan printer atau alat cetak yang bagus menurut kita. Metode teknik for other reference by similarity to ideal solution atau TOPSIS merupakan salah satu metode penunjang keputusan banyak kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yuan dan Huang. Metode TOPSIS memakai konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya menggunakan jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga mempunyai jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Yang pertama, membuat normalisasi matrik. Yang kedua, membuat matrik ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif. Dan yang keempat, menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan sosial ideal negatif. Dan yang terakhir, menghitung nilai referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung secara manualnya. Di tabel 1 ini terdapat tabel alternatif. Di dalam tabel ini terdapat variabel berupa P1, P2, P3, P4, P5, dan terdapat beberapa merek printer yang berupa HP, Epson, Canon, Brother, Kodak. P1 di sini melambangkan merek printer berupa HP, P2, Epson, dan seterusnya. P1 kenapa di sini dinamakan ditulis P1, P2, P3, P4, P5? Di sini hanya berupa variabel sehingga memudahkan kita untuk memanggil merek-merek ini nanti. Jadi kalian bisa mengganti P1 sampai P5 ini dengan variabel yang kalian inginkan. Misalnya, kalian ingin mengganti P1 sampai P5 ini menggunakan A1, menggunakan B1, itu tidak apa-apa. Karena hanya cuma variabel saja. Lalu, di tabel 2 ini merupakan tabel kriteria, di mana isi dari tabel kriteria ini terdapat variabel juga, dan terdapat beberapa kriteria yang menjadi pokok yang akan dibahas di rumus nanti, di mana kriterianya adalah harga, kecepatan, resolusi, fungsi, OS support, ukuran, sampai garansi, di mana variabel C1 ini melambangkan harga, C2 melambangkan kecepatan, C3 resolusi, begitupun seterusnya. C1 sampai C8 ini merupakan variabelnya. Jadi kalian bisa ganti juga dengan variabel yang kalian inginkan. Sedangkan harga, kecepatan, dan seterusnya ini merupakan kriteria yang akan kita bahas nantinya.
Nah, di tabel ketiga ini terdapat tabel spesifikasi dari printer, mulai dari merek, harga, kecepatan, dan seterusnya. Nah, di sini ini adalah kriteria yang ada di tabel sebelumnya tadi. Nah, nanti kita masukkan mereknya itu ada merek apa aja, kayak HP, Epson, dan seterusnya. Mulai terus harganya dari harga berapa aja, dari 700, 7.720, begitu pun seterusnya. Kita masukkan ke tabel spesifikasi printer ini. Nah, di tabel keempat ini merupakan tabel keterangan bobot, di mana di sini terdapat 5 bobot atau 5 nilai. Mulai dari bobot kelima ini merupakan sangat penting, tabel keempat penting, tabel ketiga cukup penting, tabel kedua, nilai kedua maksudnya tidak penting, nilai ke satu sangat tidak penting. Bobot-bobot ini nanti digunakan untuk memudahkan kita dalam perhitungan manualnya untuk menentukan bobot-bobot ini. Untuk tabel kelima merupakan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria dan subkriteria. Nah, setelah kita masukkan di tabel ketiga tadi, dari tabel ketiga tadi kita masukkan ke tabel kelima ini, dan ditambah dengan nilai-nilai yang sudah ada di tabel 4, yaitu merupakan nilai dari bobot. Nilai bobotnya kita masukkan ke sini. Apakah harga di atas 10 juta ini kita masukkan ke bobot ke 1, apa mau dimasukkan ke bobot kedua, itu nanti kita masukkan ke tabel kelima ini. Sedangkan tabel ke-6 ini, tabel ke-6 ini merupakan nilai bobot tiap kriteria. Jadi, kita sederhanakan. Dari tabel kelima ini, kita jadikan di tabel ke-6 ini. Di mana P1, C1 ini merupakan kriteria dan beberapa subkriteria. Contohnya, sini C1 ini kan 5, ambil dari harga yang ya dikurang dari 1 juta ini. Begitupun seterusnya. Ini adalah perhitungan manualnya. Yang pertama kita lakukan yaitu menghitung atau membuat matriks normalisasi, di mana RIJ ini merupakan matriks hasil normalisasi dari matriks dasar permasalahannya, RIJ ini. Dengan I dan J, ini I dan J, I-nya itu dari angka 1, 2, 3 sampai M, sedangkan J-nya itu dari angka 1, 2, 3 sampai M. Dengan XIJ merupakan matriks dasar yang dinormalisasikan. Untuk setiap I ini menentukan baris dari matriks, sedangkan J-nya menentukan kolom dari setiap matriks. Untuk M-nya di sini merupakan atribut yang tersedia untuk masing-masing kriteria. Nah, di sini nanti kita jumlahkan dari masing-masing kriterianya dari tabel sebelumnya itu. Langsung kita contohkan ya. X1 sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan ini hasilnya. Nah, maksudnya di sini, kenapa kok ada di sini ya? Ini X1 ini merupakan RIJ-nya. Kita lambangkan dengan X1. Sedangkan 5, 4, 5, 1, 1 ini didapat dari tabel yang sebelumnya itu. Nah, didapat dari tabel ke-6 ini. Didapat dari P1 sama C1. Kan ini ada 5, 4, 5, 1, 1. Nah, nilai tadi itu didapat dari ini. Jadi kita masukkan ke rumus RIJ-nya. Lalu setelah kita masukkan dan kita jumlah semuanya yang ada di X1 ini, hasilnya ini 8,2462. Lalu kita masukkan ke rumus fullnya ini.
Kan kalau ini hanya rumus di jumlahnya ini saja. Dan sedangkan yang di bawah ini merupakan rumus keseluruhan dari RIJ. 5. 5 ini diambil dari R1, P1 dan C1. Dari kolom dan baris pertama ya, itu 5. Lalu kita bagi 5 ini dengan X1 tadi, dengan jumlah dari XIJ-nya tadi. Kita masukkan ke sini, lalu kita bagi hasilnya ini. R11 ini merupakan baris pertama dan kolom pertama dari kriteria tadi. Lalu begitu pun seterusnya untuk kita hitung sampai selesai, sampai menemukan matriks ternormalisasinya. Nah, ini adalah tabel ternormalisasi. Ini didapat dari hasil penghitungan dari yang kita lakukan tadi, dari matriks normalisasinya. Lalu kita masukkan ke tabel. P1 C1 ini merupakan kriteria pertama dengan dengan P1 ini. 0 ini didapat dari yang R11 tadi. Dari kolom pertama, baris pertama juga kita masukkan ke sini. Untuk yang kedua juga kita masukkan ke sini. Sampai ketemu di kriteria yang ke-8. Nah, setelah kita melakukan matriks normalisasi, hal yang kedua yang kita lakukan yaitu menormalisasikan terbobot. Mencari matriks ternormalisasi terbobot. Di sini rumusnya yaitu YIJ sama dengan WI dikali RIJ, di mana YIJ itu merupakan matriks rating terbobot. WIJ ini merupakan bobot rating ke I, dan RIJ merupakan matriks hasil normalisasi pada langkah kedua tadi. Untuk I-nya itu sama dari angka 1 sampai dengan M, J-nya juga dari 1, 2 sampai M. Lalu kita masukkan bobot-bobot yang kita tentukan tadi ke tabel bobot ini. Lalu kita masukkan ke rumus. YIJ sama dengan P4 dikali 0,06063 sama dengan 2,4254. Di mana 4 ini kita dapat dari C1-nya. Sedangkan 0,6063 ini kita dapat dari nilai pada tabel sebelumnya tadi. Itu nilai dari normalisasinya. Jadi matriks yang sudah ternormalisasi. Y11 ini merupakan matriks dari baris pertama, kolom pertama, dikali dengan kriteria yang sudah ada bobotnya tadi, terus dikali hasil dari baris kriteria pertama dengan kolom pertama. Dikali ini, terus hasilnya ini. Begitupun seterusnya, kita kalikan semua bobotnya dengan matriks ternormalisasi tadi. Lalu ini merupakan tabel matriks ternormalisasi terbobotnya. Nah, setelah kita menghitung dan mencari kriteria C1, C2, dan memasukkan nilai-nilai bobot yang sudah ditentukan ini, maka kita nanti hasilnya kita masukkan ke tabel matriks normalisasi terbobot ini, di mana C1 P1-nya ini merupakan 2,454 yang didapat dari C11, P2 C1 ini didapat dari rumus Y21. Nanti kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung untuk kriteria C2, C3 sampai C8. Setelah kita menentukan nilainya, setelah menemukan hasilnya, kita masukkan ke tabel matriks normalisasi terbobot ini agar memudahkan kita nantinya untuk memperhitungkan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Firdausi Putri. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang perhitungan manual menggunakan metode TOPSIS. Nah, di sini kita akan membahas tentang rumus mencari nilai max dan min. Nah, di sini ada nilai
solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, yang mana posisi ideal positif ini diambil dari nilai maksimum matriks ternormalisasi terbobot, sedangkan nilai solusi ideal negatif diambil dari kumpulan matriks normalisasi terbobot yang memiliki nilai minimum. Dengan ketentuan matriks ternormalisasi terbobot maksimum yaitu sama dengan max IYIJ jika J merupakan atribut keuntungan, dan jika minimum IYIJ jika J merupakan atribut biaya. Dan untuk matriks normalisasi terbobot minimum, kita bisa menggunakan sama dengan minimum IYIJ jika J merupakan atribut dari keuntungan, dan max IYIJ jika J merupakan atribut biaya. Nah, untuk penjelasan masing-masing variabel ini telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya, ini merupakan nilai max dan minimum dari matriks ternormalisasi terbobot. Kebetulan dalam studi kasus ini, semua nilai sudah terrange atau terbobot. Jadi, kita bisa langsung memilih atau menentukan nilai max dan minimum dari masing-masing kriteria yang ada. Oke, selanjutnya menentukan jarak antar nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari D+, kita menggunakan akar yang fungsinya untuk memetakan atau menentukan jarak hasil dari penjumlahan, ini sigma ya, penjumlahan dari nilai maksimum matriks ternormalisasi terbobot dikurangi dengan matriks ternormalisasi terbobot ya, dibagi 2 atau dipangkat 2 atau dikuadratkan, di mana fungsi dari kuadrat ini adalah memasangkan semua anggota tiap kriteria tepat satu ke daerah tiap alternatif menggunakan pangkat tertinggi yaitu 2. Untuk nilai D-min atau jarak ideal negatif, kita menggunakan akar dari jumlah YIJ, yaitu merupakan matriks normalisasi terbobot yang dikurangi nilai maksimum matriks normalisasi terbobot tersebut yang kemudian dikuadratkan hingga hasilnya seperti tabel di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencantumkan proses perhitungan manualnya. Nah, di sini terpampang nyata ya, seperti D1+, yaitu kita menguranginya dulu, baru dikuadratkan, dijumlah, dan diakar. Oke, selanjutnya menghitung nilai preferensi. Nah, nilai preferensi ini merupakan nilai kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal, baik itu solusi ideal negatif maupun solusi ideal positif. Nah, di sini kita membagi nilai dari jarak solusi ideal negatif atau solusi ideal terburuk yang dibagi dengan jumlah dari D-min atau jarak terburuk dan ditambah dengan DI+ atau jarak terbaik ya. Mengapa kita membagi D-min dengan jumlah dari DI-min dan DI+? Karena diharapkan dengan rumus ini kita akan lebih meminimalisirkan nilai terburuk dari setiap atribut. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke perhitungan manual. Oke, ini ada V1 atau preferensi pertama. Di sini kita bisa lihat nilai D-min dari D1 yaitu 2,4319 yang dibagi dengan D-min D1 sama ya 2,4319 dan ditambah dengan nilai D1 plusnya yaitu sebesar 1,6738 yang menghasilkan 0,5923. Gunakan cara seperti ini sampai semua alternatif terhitung. Dari semua nilai preferensi dari kelima atribut ini, dari kelima alternatif ini, maka didapat tabel sebagai berikut. Untuk lebih
memudahkan kita dalam menentukan jarak terbaik yang akan dipilih, maka kita harus membuat rankingan dan kita memilih hasil yang tertinggi. Karena metode TOPSIS merupakan metode yang menggunakan nilai preferensi tertinggi untuk rankingannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa metode TOPSIS bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih merek printer terbaik yang berdasarkan spesifikasi dan kriteria dari customer ya. Dan yang kedua, berdasarkan perhitungan TOPSIS diperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,6948 yang merupakan merek dari Epson. Nah, merek Epson ini kita bisa sebut sebagai merek printer terbaik ya, berdasarkan kriteria dan spesifikasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas perhitungan metode TOPSIS menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya udah menyediakan ya tabel alternatif serta kriteria dan masing-masing bobotnya. Sama seperti halnya metode manual, kita dalam metode otomatis ini kita juga berpacu kepada rumus ya. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah membuat matriks ternormalisasi. Awalnya kita harus mencari pembagi dari masing-masing kriteria untuk menghitung nilai matriks ternormalisasi. Caranya atau rumusnya yaitu sebagai berikut. Kita menggunakan fungsi SQRT dan menambah semua kriteria yang dikuadratkan, sehingga hasilnya sebagai berikut. Setelah itu, kita langsung menggunakan rumus matriks ternormalisasi. Rumus Excel-nya yaitu masing-masing kriteria dibagi dengan pembagi, hingga menghasilkan tabel matriks ternormalisasi sebagai berikut. Untuk yang kedua, kita melakukan matriks ternormalisasi terbobot. Nah, di sini untuk Excel-nya kita menggunakan rumus yang C22 yang merupakan matriks ternormalisasi yang dikali dengan bobot. Kita bisa copy ke kriteria pertama, lalu kita tarik ke bawah dan juga kanan hingga tabel akan muncul seperti ini. Untuk yang ketiga, kita akan mencari nilai solusi ideal positif dan negatif. Nah, untuk rumus Excel-nya kita menggunakan fungsi max, di mana fungsi max ini diberlakukan untuk C31 yang merupakan nilai dari matriks ternormalisasi terbobot. Nah, gunakan rumus ini dan copy hingga semua kriteria mencakupinya. Dan untuk solusi ideal negatif, kita menggunakan fungsi min, di mana halnya sama dengan solusi ideal positif, yaitu mencari nilai dari matriks ternormalisasi terbobot. Dan untuk min, ya jadi kita mencari nilai minimum dari matriks ternormalisasi terbobot tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai jarak antar nilai terbobot setiap solusi ideal positif dan negatif. Caranya, kita bisa menggunakan rumus SQRT. SQRT ini untuk untuk akar, dan pangkat 2 ini untuk kuadrat ya. Nah, salin fungsi pertama ini ke D plus atau solusi ideal negatif, dan salin fungsi kedua ini ke D min, dan copy ke bawah hingga semua nilai D plus dan min otomatis ditemukan. Untuk nilai preferensi kita menggunakan rumus E51 nilai D1 plus ya, yang merupakan nilai dari D1 min yang dibagi C51 yang merupakan nilai dari D1 min dan ditambah dengan C51 yang merupakan nilai dari D1 plus. Nah, copy fungsi ini ke masing-masing setiap preferensi dan hasilnya pun akan otomatis keluar. Untuk rumus penentuan ranking kita menggunakan fungsi rank.
rank. Dan rank ini kita formulasikan dalam kurung C61 ini merupakan F1 jika F1 merupakan nilai tertinggi dari C61 hingga C65, maka dia merupakan yang terbaik ya. Namun setelah kami copy fungsi ini, ternyata rank V1 ini merupakan ranking ketiga. Dan setelah itu kami mengopi semua fungsi hingga ke V5 dan didapatkan nilai V2 sebagai ranking pertama, yaitu sebesar 0,6948. Oke, kesimpulan dari perhitungan Excel ini, dari alternatif dan kriteria serta nilai bobot yang sudah kami cantumkan, maka alternatif yang terbaik untuk dipilih yaitu printer dengan merek Epson yang memiliki nilai preferensi 0,6948. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.